Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi di channel Raja Galbay ya. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang 7 profesi yang sering galbay ya, menurut data OJK gitu ya. Nah, apa saja profesi-profesi itu? Apakah ini termasuk Anda? Ya, simak terus video ini sampai akhir. Nah, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyebut kalangan masyarakat yang paling banyak terjerat layanan pinjaman online atau pinjol yang ilegal adalah guru, ya, teachers, ya, guru-guru kita itu, ya. Seperti yang kalian tahu, beberapa kali yang heboh itu ada guru TK, guru SD, ya, itu terjerat pinjol ilegal sampai hutangnya itu 75 juta, bahkan sampai ratusan juta gitu ya. Anda tahu nggak berita itu? Ada ya berita itu. Anda searching saja di Google ya, guru TK terjerat pinjol ilegal gitu ya. Oke ya. Yang paling banyak ternyata itu ya guru kita. Kasihan ya, kita itu ya gitulah. Tapi guru-guru ini katanya sih mau diangkatin gitu ya, mau diangkatin jadi PNS gitu ya, atau P3K gitu ya, ya jadi karyawan tetapnya, apa namanya, ya gitulah. Saya kurang paham gitu ya kalau masalah-masalah struktural di pemerintahan gitu ya. Oke, nah selain guru ya ada lagi itu korban pemutusan hubungan kerja atau PHK yang paling banyak terjerat pinjol gitu ya. Jadi guru dan korban PHK ini banyak yang terjerat pinjol gitu ya. Kita tahu ya kan, guru itu gajinya nggak seberapa kalau yang belum PNS gitu ya. Kalau yang udah PNS ya memang gajinya layak gitu, walaupun tidak besar gitu ya, layak tapi tidak besar gitu. Oke ya. Nah, berdasarkan riset No Limit ya, risetnya itu namanya No Limit, bukan Just No Limit ya, tapi berdasarkan riset No Limit Indonesia tahun 2021, guru menempati posisi pertama dengan kontribusi 42% dari total responden survei ya. Disusul posisi kedua adalah korban PHK dengan jumlah 21 responden. Jadi ya 40 sampai 42% gitu ya. Bagi kalian yang mungkin ada guru di sini gitu ya, kalian tidak sendirian. Oke. Ya, buat guru-guru TK, guru-guru SD, SMP, SMA ya, yang masih honorer gitu kan, Anda terjerat pinjol, galbaikan saja. Ya. Sudahi saja pinjol Anda ya, tidak perlu tutup lagi, gali lagi, tutup lagi, gali lagi, cari pinjaman sana sini. Galbaikan saja ya, mulai dari sekarang galbaikan, Anda fokus mengajar saja gitu ya, tidak perlu dipikirin lah gitu kan. Oke, kalau pinjol ilegal ya, menurut Menteri Polhukam ya, Kemenko Polhukam gitu, Menteri Polhukam, Menko Polhukam gitu ya, Bapak siapa itu, aduh lupa lagi saya itu, pinjol ilegal itu ya tidak usah dibayar gitu ya, pinjam sebanyak-banyaknya tidak usah dibayar. Kalau guru ya, karena beban moral ya kan, nggak bisa yang namanya pinjam sebanyak-banyaknya, nggak bisa terus lalu nggak dibayar gitu. Yang sekarang aja gitu ya, yang ada aja, misalkan udah ada 10 aplikasi gitu ya, sudah galbaikan saja gitu ya, sudah, mending buat makan aja ya, mending buat ngasih bikin prakarya tugas-tugas gitu kan ya, daripada ngurusin pinjol ya kan. Laknat pinjol itu ya, sudah digalbaikan saja. Oke. Nah, saya mengutip dari finance.wartaekonomi.co.id ya, ini ada webnya gitu ya, mari kita baca yuk. Anggota Dewan Komisioner OJK bidang edukasi dan perlindungan konsumen, Ibu Friderika Widayasari Dewi mengungkapkan alasan kenapa guru paling banyak terjerat karena mereka tidak bisa membedakan pinjol legal dan ilegal gitu ya. Tapi menurut saya ya, yang bukan dari OJK ini ya, yang awam ini ya, mau legal ilegal itu sama saja ya. Kenapa harus ilegal gitu kan? Sedangkan yang legalnya saja ya itu ada yang 14 hari ya, bunganya semrawutan ya, adminnya semrawutan ya kan. Pinjam segini bayarnya gila-gilaan ya, itu ada pinjol ilegal, pinjol yang legal itu ada seperti UKU ya,
singa, watas, gitu kan, ya. Jadi saya sebutnya pinjol sajalah. Mau legal ilegal kayaknya sama saja, gitu ya. Sama-sama menghina orang, gitu kan. Sama-sama maksudnya menghina nasabahnya, sama-sama merendahkan nasabahnya, gitu kan. Tidak ada pinjol itu yang tidak merendahkan martabat dari nasabahnya. Semuanya, mau pinjol legal ilegal itu semuanya merendahkan semua, menghina-hina kita semua. Gitu. Jadi kita sebutnya pinjol saja. Sudah nggak ada yang legal, nggak ada yang ilegal sebenarnya. Oke ya, lanjut. Kalau fintech kan orang yang literasi, digitalnya lumayan gitu ya. Dia mempunyai gadget dan mengerti tapi melesat gitu. Dia sudah punya koneksi internet dan literasi digital, tapi dia salah memilih penyedia jasa, kata Frederica di Jakarta, Jumat tanggal 7 bulan 10 gitu ya. Sedangkan ibu rumah tangga mengambil posisi ketiga yang paling banyak terjerat pinjol ilegal dengan responden 18%. Nah, ini ya bagi ibu rumah tangga ya, banyak ya di Telegram saya itu ibu-ibu muda ya DM saya gitu kan ya. Bang ini gimana Bang? Bang ini gimana Bang? Gitu kan ya. Ternyata benar ya. Benar ini anunya apa surveinya gitu sebanyak 18%. Oke. Lanjut. Kemudian diikuti karyawan 9%, pedagang 4%, pelajar 3%, tukang pangkas rambut 2%, dan ojek online 1%. Gitu ya. Yang saya soroti adalah pelajar 3%. Ya. Pelajar itu umurnya berapa? Pelajarnya itu siapa? Mahasiswa, mahasiswi. Ya. Jadi jika mahasiswa, mahasiswi, ya itu tetap saja tidak bisa ditolerir. Ya karena apa? Mahasiswa mahasiswi itu kuliahnya itu kan 4 tahun ya kan dari umur 17, 18 hingga 21 ya 21 gitu kan ya. Masa iya ya kan orang baru lulus kuliah sudah bisa terjerat pinjaman online gitu kan ya. Kok bisa gitu, kok dibolehkan gitu kan. Ya memang pinjol ilegal sih ya. Pinjol ilegal itu mau pelajar bahkan sampai nanti itu ya mungkin anak SD itu bisa pinjem gitu. Pinjol ilegal itu keterlaluannya itu di situ gitu ya. Oke, lanjut ya. Di sisi lain, ada beberapa alasan kenapa masyarakat bisa terjerat pinjol. Pertama, masyarakat meminjam uang dari pinjol ilegal untuk membayar utang orang lain. Ya, masuk akal lah. Kedua, adanya latar belakang ekonomi menengah ke bawah. Kelompok masyarakat ini dinilai rentan terjerat pinjol ilegal karena mereka membutuhkan dana cepat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya. Lanjut, merasa ada penyelesaian yang instan atas problematikanya, maka dia tiba-tiba bisa membayar utang lewat pinjol. Terang wanita yang akrab disapa Kiki ini, gitu ya. Jadi ya itu ya. Jadi merasa wah pinjol ini bisa nyelesain masalah-masalah saya nih, gitu ya. Ya sudah pinjam saja pinjol ilegal gitu. Ya bagus ya. Anda mau menghancurkan pinjol ilegal, ya kan Anda selesaikan urusan-urusan Anda di offline, ya kan urusan offline Anda itu selesaikan pakai pinjaman yang online, gitu kan ya. Lalu galbaikan saja. Oke, lanjut ya. Adapun alasan lainnya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup, dihadapkan akan kebutuhan mendesak, perilaku konsumtif, tekanan ekonomi, keinginan membeli gadget baru, pembayaran biaya sekolah, literasi keuangan rendah, dan lainnya. Masalah membeli gadget itu kalau kitanya memang layarnya sudah retak, ya sudah kalau dipencet A jadinya D gitu ya, boleh, ya kan. Tapi kalau untuk gaya-gayaan saya juga kurang seneng, ya. Saya kurang seneng ya sama orang yang suka gaya-gayaan HP gitu kan ya. Kalau pencet Q ya jadinya Z, ya kan nggak apa-apa beli aja HP itu, ya. Nggak bisa foto gitu ya. Nggak bisa foto, nggak apa-apa beli aja, ya pakai uang pinjol nggak apa-apa gitu, legal baik kan nggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau alasannya saya nih HP-nya nggak apa-apa gitu ya, tapi pengen beli HP baru, pengen pamer, no saya ya paling males saya lihat orang seperti itu ya. Oke, lanjut. Menariknya
43% responden menyatakan menggunakan lebih dari satu aplikasi pinjol, dan 7% diantaranya menggunakan lebih dari 4 aplikasi dalam satu aplikasi. Bahkan dalam 6 bulan terakhir, 43 responden menggunakan 2-4 aplikasi pinjol gitu ya. Ini sudah berapa menit? Ya baru 6 menit gitu ya. Oke. Lanjut. Sebagai informasi, OJK telah menutup dan menghentikan 5.400 entitas pinjol dan penipuan investasi ilegal sejak tahun 2018 hingga 2022. Kemudian menerima 49.108 pengaduan dalam 2 tahun terakhir. Gitu ya. Saya mau komentar sebenarnya. Saya tuh ya mau komentar tentang OJK telah menutup dan menghentikan 5.000 entitas pinjol dan penipuan investasi ilegal gitu kan ya. Mau komentar sebenarnya saya itu ya, tapi buat apa, nggak guna sebenarnya gitu kan. Lanjut ya, kehadiran pinjol ilegal ini dianggap merugikan dan membebani masyarakat karena menetapkan suku bunga fee terlalu tinggi dengan denda tidak terbatas, kemudian mengakses data ponsel nasabah dan menggunakan modus intimidasi saat penagih. Ya begitulah ya, saya nggak mau baca lagi, pusing saya baca-baca begituan. Oke ya, jadi intinya 7 profesi ini ya, yang pertama guru ya, guru, lalu korban PHK, terus ibu rumah tangga, ya kan? Ya. Setelah ibu rumah tangga itu ada karyawan, ya, karyawan, pelajar, tukang cukur rambut, lalu ojek online. Ya 7 apa 8 gitu ya. Segitu dulu video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.